persekusi. Itu takkan bisa menggoyahkan iman kami. Ini adalah sebuah kesaksian dari sebuah fakta. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Selamat menyimak. Shalom, Bapak Ibu teman-teman semua. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian. Jadi ketika saya belajar di Pesat, di tahun terakhir belajar di kampus, maka ada pengutusan untuk praktek lapangan. Nah, sebelum praktek biasanya kami memberikan rekomendasi untuk weekend. Jadi ya artinya kalau kita punya kenalan, punya tempat weekend yang perlu dilanjutkan, ditindaklanjuti, maka kita bisa merekomendasikan itu untuk ditindaklanjuti pada semester berikutnya, atau punya alamat yang baru. Nah, pada waktu itu ada beberapa alamat saya rekomendasikan, dan salah satu yang baru adalah alamat rumah kami sendiri, ya, itu di Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dan kemudian saya tahu bahwa ketika ditawarkan itu ada yang mau weekend ke sana, cukup jauh ya jangkauannya untuk waktu itu. Yang weekend di sana adalah Pak Geri Samatimbang dan Pak Yanri Telaung Banua. Pak Geri ada di Tangerang sekarang, dia membantu pelayanan adiknya dan kayaknya punya bisnis atau usaha yang lain gitu ya. Kemudian Pak Yanri Telaung Banua jadi pendeta BNKP di Papua. Selama mereka mengadakan weekend tentu ada PI atau pekabaran Injil ya. Kemarin saya ditanya apa itu PI itu. Jadi pekabaran Injil yang dilakukan oleh teman-teman ini ke beberapa keluarga yang direkomendasikan oleh kami itu ya. Kami itu artinya keluarga kami. Ya, ada kakak kami, ada keponakan kami di situ, dan ada orang tua kami juga. Jadi ada beberapa teman yang sempat ke rumah ya, selain Pak Geri sama Pak Yanri ini. Pak Peter Ursia yang sudah tidak di Pesat pernah ke rumah juga, Pak Ugi ya. Pak Ugi Kristiono pernah, kemudian waktu itu ada pemutaran film ya. Pak Timotius Suyahni yang sekarang jadi pendeta GPPS di Wonorejo, Tulang Bawang, itu waktu itu dia dan tim ya putar film di sana. Dan hal yang sedikit tidak enak adalah kakak saya yang waktu itu sebagai majelis GKJ ya, Gereja Kristen Jawa, itu ya harus mempertanggungjawabkan karena dipanggil ya. Mungkin saya nggak tahu istilah di GKJ apa, tapi keluarga kami menyebutnya sebagai disidang gitu ya. Jadi kakak saya disidang untuk mempertanggungjawabkan karena memang pelayanan kita gitu, pelayanan Pesat itu ya tidak minta izin di gereja gitu. Bahkan ketika saya waktu mau masuk Pesat itu bukan rekomendasi suratnya dibentuknya, hanya surat keterangan. Tapi puji Tuhan, Pesat sudah menganggap itu rekomendasi. Ya karena gereja semacam itu untuk memberikan rekomendasi berarti harus ada kerjasama, harus harus mendukung gitu ya. Mungkin secara finansial atau secara apa gitulah ya, ada kerjasama yang jelas gitu. Nah memang GKJ dengan institusi Pesat kan tidak ada kerjasama langsung gitu ya. Tapi beberapa pendeta GKJ yang memang terbuka ya ada kerjasama. GKJ-nya Pak Budi Marianto itu pernah berkunjung ke Lopait waktu itu. Ya, jadi singkat cerita kakak saya harus mempertanggungjawabkan, artinya mungkin ada semacam apa ya? Kalau boleh dibilang mungkin ya ditegur, di apa gitu ya.
Tapi itu hal yang ringan ya, karena jelas bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal-hal yang kemudian terjadi yang itu berat, bukan dari internal gereja. Jadi ketika tahun 98 ada kerusuhan, kemudian tahun-tahun berikutnya ya STT Dulos dan gedung-gedungnya dibakar, ada korban jiwa, dan secara sporadis gerakan seperti itu menyebar di mana-mana. Nah, pada waktu itu Pak Lurah kami itu Katolik, kakak saya sekretaris kelurahan, jadi sudah kelurahan bukan desa ya, bukan kepala desa, kepala kantor kelurahan. Nah, pada masa setelah ada peristiwa Dulos itu, kemudian terjadi penyerangan di mana-mana. Nah, salah satu yang diserang adalah rumah Pak Lurah ini. Betul-betul diserang, dimasukin oleh orang-orang pondok di kelurahan kami. Jadi kalau mau searching itu ada namanya Pondok Darut Tauhid. Pondok Darut Tauhid itu ada setelah saya dan kakak saya ini terima Yesus. Jadi mungkin Tuhan sudah atur sedemikian rupa gitu ya. Saya berpikir kalau misalnya kami mengambil keputusan setelah ada pondok itu, ya mungkin akan berbeda kejadiannya. Rumah Pak Lurah ini diserang, kitab tanda salib dibakar, Pak Lurah dan keluarga mengungsi. Nah, beberapa hari kemudian setelah itu, bukan beberapa hari ya, nah seketika itulah maka kami juga, artinya kakak saya gitu ya, mengambil pertimbangan-pertimbangan yang mengamankan diri gitu ya, mengungsi sampai beberapa hari. Saya lupa persisnya, tapi seingat saya seminggu gitu ya, mengungsi tinggal di tempat lain gitu. Nah, ya tentu meskipun tidak secara langsung gitu ya mengalaminya, tapi sebagai bagian dari kantor kelurahan juga, sebagai saudara seiman meskipun bukan Kristen gitu ya, itu ikut merasa terancam dan segala macam. Nah, beberapa tahun setelah itu, setelah peristiwa itu, ya, jadi udah boleh mungkin dilupakan ya, Tuhan menolong yang pasti. Rumah kakak saya tidak diserang gitu kan. Saya nggak tahu, pasti itu yang terbaik lah buat kami gitu ya. Tuhan punya rencana yang sedemikian baik melindungi kami dan segala macam. Karena waktu itu ya orang tua saya udah tua betul gitu kan, dan mereka tidak mengungsi gitu, tinggal di rumah. Nah, beberapa waktu setelah itu ya, setelah ini udah agak lama kejadiannya ya. Jadi saya pernah tinggal di kampung ya, sama keluarga gitu. Kemudian saya pelihara anjing, kami pelihara anjing gitu ya. Tapi kakak kami ini, keluarga kami, orang di sekitar kami yang dulunya pelihara anjing, yang dulunya abangan itu sudah nggak mau lagi, sudah berbalik gitu ya. Kakak saya pun nggak berani gitu. Tapi setelah kami kemudian keluar dari kampung ini ya, kami dan istri dan anak-anak ke Jepara. Nah, kakak kami pelihara anjing karena ada banyak garangan di situ, karena rumah kakak saya ini berdekatan dengan sawah ya, mepet sawah itu, sering disingkat mewah gitu. Nah, itu banyak garangan, tahu garangan ya, binatang yang suka nerekam ayam, unggas, ayam itik segala macam, sering diterkam, dimakan sebagian, kemudian ditinggalin ya, mati kan, biasanya kepalanya duluan gitu dimakan. Nah, dengan alasan itu maka kemudian memberikan diri memelihara anjing gitu. Tapi di luar dugaan ternyata anjing ini dimusuhin oleh anak-anak pondok itu. Sehingga suatu malam ada rombongan anak-anak pondok ini memburu anjing itu ke rumah kakak saya. Bisa dibayangkan, saat istirahat gitu ya, ada serombongan anak-anak yang menyerang memburu anjing dengan teriak-teriak gitu.
Ya tentu untuk lebih amannya keluarga kakak saya nggak keluar. Tapi bersyukurnya ya, anjing ini nggak tahu dia sembunyi di mana, dia nggak gonggong, nggak teriak, sehingga beberapa hari kemudian baru tahu anjing itu pulang. Dan kemudian tentu tidak dibiarkan anjing itu dipelihara, karena pasti akan jadi sasaran lagi kan. Akhirnya dikasih ke saudara. Jadi itu yang terjadi. Ada persekusi yang kadang ya diizinkan dialami. Kakak saya, suami istri sebagai majelis gereja sampai sampai umur maksimal gitu ya. Dan ketika memang udah umur tertentu, banyak yang muda kemudian digantikan oleh yang muda-muda. Sekarang sudah hampir 70 tahun. Kakak saya yang bersama-sama dengan saya, waktunya bersamaan gitu terima Yesus. Jadi saya mau bacakan Roma 8 ayat 18 sampai 19. Terjemahan baru begini bunyinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, untuk bahasa Indonesia sehari-hari begini bunyinya. Semua penderitaan yang kita alami sekarang, menurut pendapat saya, Paulus ya, tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh alam menunggu dengan sangat rindu akan saatnya Allah menyatakan anak-anaknya. Nah, pada saat ini mungkin banyak orang yang menghina, mungkin selain kata menghina, apa yang tepat itu? Tidak menghargai dan segala macam ya, di beberapa tempat, beberapa lokasi. Termasuk mungkin di tempat kami saat ini ya, di dusun kami itu yang Kristen hanya kami sekeluarga ya, walaupun pernah terjadi PI belum sempat ada, tapi puji Tuhan meskipun nggak tinggal di situ, depan rumah kami ini orang pulang merantau, orang dari Jakarta ini hampir tidak terbayangkan kalau anaknya akan terima Yesus gitu ya. Anaknya perempuan, mungkin ya banyak faktor juga sih, karena dia dinikahi oleh orang yang percaya Yesus gitu ya. Cuman dia nggak berani pulang gitu, nggak berani pulang. Ya mungkin kalau misalnya pulang ya, yang saya dengar sih sesekali aja lah pulang, segera berangkat, karena keluarga besarnya hingga waktu itu saya nggak tahu sekarang itu masih menolaknya gitu. Jadi seperti itu, kadang-kadang kita mengalami hal yang sangat tidak kita harapkan, tapi Alkitab mengatakan bahwa nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan buat kita. Dan ada saatnya nanti Allah akan menyatakan siapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Demikian, semoga itu menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesaksian yang kami dengar bersama-sama. Dan ini mungkin hamba-Mu beranikan diri untuk menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Ada waktunya kadangkala Tuhan izinkan ada persekusi yang kami harus hadapi, sebagaimana yang keluarga kami juga sempat hadapi. Tapi bersyukur karena Tuhan kuatkan kami semua, dan biar itu juga kekuatan yang sama terus ada pada kami. Jikalau suatu saat kami menghadapi hal-hal yang serupa, mungkin dalam bentuk lain, kami ingat Tuhan menjanjikan kemuliaan yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kami boleh alami. Dan pada waktunya Engkau akan menyatakan siapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.